Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita lucu tentang husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu kan akhir yang baik gitu lah. Saya ini kan pemain sinetron antagonis, penjahat, nakal, ya. Narkoba pernah lah, tapi kan narkoba kan, ya semua narkoba lah. Nah, tetapi ketika saya mati, saya tipikal orang yang penakut masuk neraka. Buat ibu jarak dari sini sampai sana jauh apa dekat? Kalau buat semut, semut jauh. Itu namanya teori relativitas. Einstein yang ngomong. Kalau Allah bilang neraka adalah hal yang sangat menyakitkan, maka sakitnya adalah sakit yang tidak bisa dibayangkan. Kalau kita dihukum 1 hari masuk neraka, itu hitungannya 1000 tahun. Surat 32 saja ayat 5. Maka dari situ saya berpikir, ya Allah, boleh gak sih saya mati masuk surganya, gak ngantri dulu di padang mahsyar, ya Allah. Kan sekarang ada 8 miliar, kemudian ibu dapat nomor urut 7 miliar, bu ngantri 2 matahari di dekatan, keringat bercucuran, ibu mangap-mangap, makan. Saya gak mau ya Allah. Jadi maunya apa? Saya mau langsung mati, langsung masuk surga. Ada gak? Ada, kata kiai saya. Caranya gimana? Ibu mau matinya gejet-gejet? Gitu atau matinya senyum, pas matinya langsung surga. Mau? Bener? Serius? Di dalam hadis Muslim 323, dalam hadis Bukhari 5311, 6059, ada orang-orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Jadi nggak dihisab dulu, langsung shot mati, langsung masuk surga. Siapakah dia ya Rasul? Rasul menjawab, dia adalah orang yang bertakwa. Pertanyaannya, benar gak sih orang takwa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab? Dihisab itu ketika ada dosa dan pahala. Benar kan? Ditimbangkan ada dosa pahala. Kalau dosanya sudah tidak ada, tinggal pahala, ditimbang lagi enggak? Enggak. Makanya di dalam Al-Quran, surat 8 Al-Anfal ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqan wa yukaffir antum asatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadil adim. Hei orang beriman, jika kamu bertakwa, maka kamu akan mendapatkan furqan, dihapus kesalahannya, diampuni dosanya. Jadi cara kita mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab adalah menjadi orang yang bertakwa. Ibu mau? Caranya nikah sama Pak Takwa, maka ibu jadi bu. Astagfirullahaladzim. Karena itu kita harus berusaha sangat keras untuk menjadi orang takwa. Biar matinya tanpa siksa, tanpa hisab. Takwa mana yang harus kita lakukan? Saya pakai yang paling gampang. Surat 3 Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila magfirah mirobikum wa jannatu arduha samawati wal aradu uidat lil mutakin. Alladzina yunfikun fisari wal dhuroi. Wa kadima minal guido. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin waladina ida falu faisatan aw dalamun anfusahum jakrullah fastaqbalun ibuhim ma yakfiru dunuba illallah walam yasilu anama falu fahum yalamun. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Bukan nikah sama Pak Takwa ya, tapi orang bertakwa. Siapakah dia? 1, orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Yang pelit, maaf, gak masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab ya. Ibu, kalau punya uang 100.000, 2.000, yang mana yang ikhlas sedekah? Yang kayak gini ya Allah, yang pingin masuk surga. Yeay. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Lihat suaminya gak marah-marah, itu ahli surga. Tapi kalau lihat suaminya gini, nah itu ahli apa ibu yang jawab. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu memaafkan. Saya datang ke sini sudah memaafkan ibu-ibu. Karena saya tahu ketika datang, kita masih penjahat. Ya saya tahu. Tapi saya datang ke sini senyum sama ibu, saya maafkan. Yang ketiga, yang keempat adalah orang yang selalu berbuat baik. Dan yang kelima adalah orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Jadi saya selalu melakukan 5 ini. 1, sedekah, 2, menahan amarah, 3, memaafkan orang lain, 4, berbuat baik, 5, selalu mohon ampun.
Ini yang membuat saya nanti masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Itu yang husnul khotimah. Kalau mau lihat lagi di surat 16 An-Nahl ayat 31 sampai 32 ya. Wa watafahumul malaikatu thayyiban yaquluna salamun alaikum kudkulul jannata bimma kuntum ta'lamun. Jadi nanti malaikat yang nyambut nyawanya enggak gini-gini. Mandra buka wana buka tapi menyambut salamun alaikum, surga sudah menantimu disebabkan apa yang telah kamu perbuat. Perbuat apa? Kagak pelit, kagak ambekan, memaafkan, berbuat baik dan selalu mohon ampun. Ya, jadi itu saja karena memang surga untuk orang yang bertakwa. Insya Allah Bapak dan Ibu kita bisa ketemu di surga. Kalau Bapak dan Ibu nanti masuk surga dan tidak ketemu saya, jangan tanya saya di neraka, tapi tanya di surga level mana saya berada. Ya. Oh, luar biasa. Motivasi atau tausiah nih saya sebutnya, Kang. Motivasi biar takwa, biar nggak pelit. Nah, pingin husnul khotimah tapi pelit. Nah, nggak mungkin. Husnul khotimah tapi tidak sabaran. Jadi dulu saya kecil nonton Kang Adi tuh peran antagonis. Sekarang memberikan tausiah, Masya Allah ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Aduh ya luar Allah, biasa. Ya Nanti di segmen berikutnya kita juga akan mendengarkan tausiah dari Coach Akil. Jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Bahwa setiap orang pasti ingin happy ending. Pertanyaannya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam posisi yang seperti apa? Dan bagaimana? Sedangkan ketika seseorang itu dipanggil oleh Allah, itu Bapak Ibu sesuai dengan amaliyah yang dilakukan setiap harinya.